Apakah Anda sungguh-sungguh memiliki persekutuan dengan Allah? 1 Yohanes pasal 1 ayat 1-10. Apa yang telah ada sejak semula, yang telah kami dengar, yang telah kami lihat dengan mata kami, yang telah kami saksikan, dan yang telah kami raba dengan tangan kami tentang firman hidup, itulah yang kami tuliskan kepada kamu. Hidup itu telah dinyatakan dan kami telah melihatnya, dan sekarang kami bersaksi dan memberitakan kepada kamu tentang hidup kekal yang ada bersama-sama dengan Bapa dan yang telah dinyatakan kepada kami. Apa yang telah kami lihat dan yang telah kami dengar itu, kami beritakan kepada kamu juga, supaya kamu pun beroleh persekutuan dengan kami. Dan persekutuan kami adalah persekutuan dengan Bapa dan dengan anaknya, Yesus Kristus. Dan semuanya ini kami tuliskan kepada kamu, supaya sukacita kami menjadi sempurna. Dan inilah berita yang telah kami dengar dari Dia, dan yang kami sampaikan kepada kamu. Allah adalah terang, dan di dalam Dia sama sekali tidak ada kegelapan. Jika kita katakan bahwa kita beroleh persekutuan dengan Dia, namun kita hidup di dalam kegelapan, kita berdusta dan kita tidak melakukan kebenaran. Tetapi, jika kita hidup di dalam terang sama seperti Dia ada di dalam terang, maka kita beroleh persekutuan seorang dengan yang lain. Dan darah Yesus, anaknya itu, menyucikan kita daripada segala dosa. Jika kita berkata bahwa kita tidak berdosa, maka kita menipu diri kita sendiri dan kebenaran tidak ada di dalam kita. Jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Jika kita berkata bahwa kita tidak ada berbuat dosa, maka kita membuat Dia menjadi pendusta dan firman-Nya tidak ada di dalam kita. Bagaimana kita bisa memiliki persekutuan dengan Allah? Hal itu hanya dimungkinkan dengan percaya kepada Injil air dan Roh. Alkitab mengatakan bahwa kalau kita mengakui memiliki persekutuan dengan Allah, akan tetapi berjalan di dalam kegelapan, kita adalah pendusta. Dan kalau kita berjalan di dalam terang kebenaran itu, sebagaimana Tuhan ada di dalam terang, maka kita memiliki persekutuan dengan Allah. Kita kemudian bisa memahami bahwa kita, orang-orang kudus dan para hamba Allah, juga bisa memiliki persekutuan yang benar dengan sesama kita hanya melalui iman ketika kita berada di dalam terang kebenaran itu. Kita percaya kepada terang kebenaran dari Allah dan juga memberitakan Injil air dan Roh, Injil keselamatan kepada orang-orang lain, sehingga mereka bisa dibebaskan dari kematian rohani mereka dengan iman. Kalau kita hidup dengan iman di dalam terang kebenaran Allah, maka kita juga menjadi anak-anak terang yang melakukan kebenaran. Karena itu, agar kita bisa memiliki persekutuan yang benar dengan sesama kita harus terlebih dahulu menerima di dalam hati kita kebenaran Injil air dan Roh dengan iman. Kalau dengan kata lain, kita tidak bisa menemukan terang kebenaran yang dinyatakan kepada kita secara terang benderang seperti Injil air dan Roh, dan karena itu kita tidak bisa tetap ada di dalam iman, maka kita akhirnya akan berada di dalam kegelapan. Inilah sebabnya Anda harus mengakui dosa-dosa Anda di hadapan kebenaran Allah dan percaya kepada terang Injil yang benar. Kalau Anda belum memiliki iman di dalam Injil air dan Roh dan masih berjalan di dalam kegelapan, dengan tidak mau percaya kepada terang keselamatan yang benar inilah kita akhirnya akan menjadi orang-orang yang berdusta kepada Allah. Karena itu, kita semua harus percaya di dalam hati kita akan kebenaran Injil, bahwa Yesus Kristus sudah membebaskan kita dari segala dosa kita, karena Ia begitu mengasihi kita sampai Ia datang ke dunia ini, dibaptiskan dan bahkan mati di kayu salib. Dengan demikian, kita harus menjalani kehidupan kita untuk memberitakan terang kebenaran itu. Rasul Yohanes mengatakan bahwa kita hanya bisa memiliki persekutuan yang benar kalau kita berada di dalam terang kebenaran Allah. Ketika orang membaca 1 Yohanes, mereka akan menemukan bagian yang tidak akan bisa dipahami menggunakan pikiran jasmani mereka. Jadi, semua orang kemudian sepakat bahwa ada banyak bagian yang sangat sulit. Tetapi kalau orang memiliki pemahaman yang benar mengenai baptisan yang diterima Yesus dan curahan darahnya di kayu salib, dan kalau dia percaya kepadanya, tidaklah sulit untuk memahami dan menafsirkan 1 Yohanes. Di dalam firman Allah, tidak ada kebenaran yang tidak bisa dipecahkan dengan firman Injil air dan Roh. Tetapi semuanya itu dipenuhi dengan firman kebenaran yang tidak akan bisa ditafsirkan tanpa menggunakan Injil yang benar. Dengan kata lain, hanya mereka yang sudah dibasuh dari dosa-dosa mereka yang bisa menafsirkan 1 Yohanes dan merasakan
hakikat kebenaran itu. Ini karena di sepanjang suratnya, Rasul Yohanes berbicara mengenai Injil Allah yang benar dan kehidupan orang-orang kudus di dalam kebenaran itu. Rasul Yohanes sendiri juga harus berdiam di dalam terang Allah untuk bisa memiliki persekutuan di dalam Dia. Jadi, ia bertanya kepada para pembaca suratnya tentang apakah mereka juga berdiam di dalam terang kebenaran, karena itulah caranya mereka bisa memiliki persekutuan dengan Allah. Ia dengan kata lain ingin memiliki persekutuan dengan mereka, tetapi ia memastikan bahwa mereka terlebih dahulu sudah datang kepada terang kebenaran yang diberikan oleh Allah. Rasul Yohanes ingin membagikan imannya kepada mereka yang percaya kepada terang kebenaran yang sama. Dan ia mengatakan bahwa hal itu hanya bisa terjadi kalau mereka semua memiliki iman kepada firman Injil air dan roh yang sudah membawakan kepada kita keselamatan atas dosa. Kalau iman kita tidak sama dan bahkan berbeda dengan iman yang percaya kepada Injil yang diberikan Allah ini, maka kita tidak akan bisa memiliki persekutuan yang tulus dan benar di dalam Kristus. Inilah sebabnya Rasul Yohanes mengatakan, dan persekutuan kami adalah persekutuan dengan Bapa dan dengan anaknya, Yesus Kristus. 1 Yohanes pasal 1 ayat 3. Karena itu, agar orang Kristen bisa memiliki persekutuan yang benar dengan sesama orang Kristen, ia harus memiliki iman yang sama, yang percaya kepada firman kebenaran yang berasal dari Injil air dan roh. Di dalam Yesus Kristus, kita percaya kepada Injil air dan roh yang diberikan oleh Tuhan. Dan dengan iman ini, kita sudah mati bersama dengan Kristus dan sudah menerima kehidupan baru dari Dia. Tuhan kita sudah memberikan firman kebenaran kepada kita semua, sehingga kita bisa dibasuhkan dari segala dosa kita dengan Injil air dan roh. Saudara seiman yang terkasih, Anda harus memahami bahwa walaupun Anda mengaku percaya kepada Yesus Kristus sebagai juru selamat Anda, selama Anda tidak percaya kepada Injil air dan roh, dan dengan demikian dosa-dosa Anda belum dihapus dari hati Anda tidak bisa menjadi anak-anak Allah. Kalau Anda tidak percaya kepada terang kebenaran yang ada di dalam Injil air dan roh, dan karena itu Anda tidak menjadi anak-anak Allah, maka tidak hanya mustahil bagi Anda untuk memiliki persekutuan yang benar dengan Allah, tetapi juga mustahil bagi Anda untuk memiliki persekutuan yang sejati dengan sesama orang-orang kudus yang telah dilahirkan kembali. Dengan memiliki persekutuan bersama mereka yang percaya kepada Injil keselamatan dari Yesus Kristus, Rasul Yohanes ingin mendapatkan sukacita yang 2 kali lipat. Yohanes mengatakan, dan semuanya ini kami tuliskan kepada kamu, supaya sukacita kami menjadi sempurna. 1 Yohanes pasal 1 ayat 4. Di dalam persekutuan kita adalah ketika kita berada di dalam Injil air dan roh dengan iman yang sama yang membuat sukacita kita menjadi penuh. Sukacita kita berlipat ganda di dalam Tuhan ketika kita membagikan persekutuan kita di dalam Injil air dan roh. Agar orang-orang berdosa memiliki persekutuan dengan orang-orang benar, iman apa yang harus mereka miliki? Hal itu hanya bisa terjadi kalau mereka memiliki iman kepada Injil air dan roh. Sangat mustahil bagi orang-orang berdosa untuk memiliki persekutuan dengan mereka yang sudah menerima pengampunan dosa mereka. Mengapa demikian? Karena mereka tidak seimbang secara rohani dengan orang-orang yang dilahirkan kembali, karena mereka tidak percaya kepada Injil air dan roh. Tetapi sekali mereka percaya kepada Injil air dan roh, mereka bisa memiliki persekutuan yang benar dengan orang-orang kudus. Pada awalnya, mereka yang belum dilahirkan kembali mungkin akan merasa kesulitan untuk memahami ketika mereka mendengar apa yang dikatakan oleh orang-orang yang percaya kepada Injil air dan roh kepada mereka. Tetapi pada akhirnya mereka akan memahaminya. Mereka juga akan memiliki persekutuan yang benar dengan Yesus Kristus. Orang-orang berdosa merasa sulit untuk memahami apa yang dibicarakan oleh mereka yang percaya kepada Injil air dan roh. Mereka pada awalnya bahkan merasa aneh dengan apa yang dikatakan dan dilakukan oleh orang-orang yang dilahirkan kembali. Agar kita bisa memiliki persekutuan yang benar dengan orang-orang berdosa, mereka harus terlebih dahulu percaya kepada Injil kebenaran air dan roh dan datang kepada terang kebenaran. Untuk itu, mereka harus mengenal Injil kebenaran air dan roh, dan mereka harus menjadi orang Kristen yang sejati. Dan agar kita bisa datang kepada terang kebenaran, kita harus terlebih dahulu mengakui secara jujur tentang siapa kita sebenarnya. Orang-orang berdosa bisa sampai kepada iman yang diberkati di dalam Injil air dan roh ketika mereka memahami bahwa mereka ada di ambang murka penghakiman Allah karena dosa-dosa mereka.
untuk dengan sempurna dibebaskan dari dosa-dosa mereka. Dengan kata lain, orang-orang berdosa harus terlebih dahulu mengakui bahwa mereka adalah pelaku kejahatan sejak lahir dan ditentukan untuk masuk neraka. Dan kemudian, mereka harus percaya kepada Injil, air, dan Roh. Inilah satu-satunya jalan yang benar untuk mencapai kebenaran keselamatan. Kita harus lepas dari semua dosa dan hukumannya, dan dari akibat racun yang kita warisi dari Adam. Ini hanya bisa terjadi dengan percaya kepada Injil, air, dan Roh. Hanya dengan demikian kita bisa kembali kepada Yesus Kristus. Hanya setelah kita menjadi orang-orang benar dengan percaya kepada Injil, air, dan Roh, maka kita bisa memiliki persekutuan yang benar dengan Allah. Hanya setelah itu, kita bisa memahami pemulihan yang sempurna dalam hubungan antara Allah dengan umatnya, dan di antara para hamba dan orang-orang kudusnya. Kalau Anda percaya kepada Yesus tanpa mengenal Injil, air, dan Roh, Anda akan menjadi apa? Itu berarti bahwa Anda akan menjadi orang yang imannya sia-sia. Kalau Anda tidak mengenal Injil, air, dan Roh yang adalah terang keselamatan, meskipun Anda percaya kepada Yesus sebagai juru selamat, bukankah iman Anda akan menjadi sia-sia? Inilah sebabnya Anda harus mempelajari dan memahami Injil kebenaran, air, dan Roh. Dan Anda harus menjadi orang yang percaya kepada firman kebenaran Injil ini. Adalah di dalam firman kebenaran Injil, air, dan Roh yang diberikan oleh Tuhan, maka kita bisa memahami kebenaran keselamatan yang sejati. Dan adalah dengan percaya kepada kebenaran ini, sehingga kita bisa diampuni dari segala dosa dan menjadi lengkap sampai selamanya. Alkitab mengatakan, Nuh adalah seorang yang benar dan tidak bercela di antara orang-orang sejamannya. Kejadian pasal 6 ayat 9. Kita harus terlebih dahulu memahami bahwa ada orang-orang yang benar di dalam Alkitab. Pada saat itu, Nuh menjadi orang yang benar dengan menerima anugerah keselamatan yang Allah sudah persiapkan bagi kita. Dengan kata lain, dengan percaya kepada Injil, air, dan Roh, kita juga harus menerima anugerah keselamatan yang telah Allah sediakan bagi kita. Allah juga menggambarkan Nuh sebagai orang yang tidak bercela di antara orang-orang di generasinya, karena ia sudah membuat Nuh mengenakan karunia anugerahnya, yaitu pembasuhan dosa. Kebenaran keselamatan yang diberikan Allah kepada Nuh pada dasarnya berbeda dengan doktrin pengudusan bertahap yang diajarkan oleh banyak orang Kristen dan denominasi di zaman ini. Karunia keselamatan yang diberikan Allah adalah kasih-Nya. Kepada Injil yang mana Anda percaya? Apakah Injil, air, dan Roh, atau apakah Anda percaya pada Injil yang lainnya? Apakah Anda percaya kepada Yesus sebagai juru selamat Anda? Apakah Anda percaya atau tidak kepada terang kebenaran bahwa Yesus sudah menghapuskan segala dosa Anda dengan kuasa Injil, air, dan Roh? Sepenuhnya terserah kepada Anda. Tetapi pada saat yang sama, Anda harus memahami juga semua akibatnya. Apakah diberkati atau dikutuk juga sangat ditentukan oleh pilihan Anda. Apakah Anda akan percaya hanya kepada Injil darah di kayu salib saja? Maka hati nurani Anda seharusnya menjadi yang pertama untuk mengetahui apakah masih ada dosa di dalam hati Anda atau tidak. Kalau Anda sampai saat ini masih hanya percaya kepada darah Yesus di kayu salib untuk keselamatan Anda, maka dosa-dosa Anda masih akan tetap ada di dalam hati Anda. Bukankah benar demikian? Tetapi kalau jiwa Anda sekarang sudah percaya kepada Injil, air, dan Roh, maka Anda akan menemukan terang kebenaran yang sejati, terang kelahiran kembali. Apa pikiran Anda mengenai Injil, air, dan Roh? Mereka yang percaya kepada Injil, air, dan Roh tidak memiliki dosa di dalam hati mereka. Tetapi mereka yang percaya kepada doktrin pendamaian bertahap, sebagian besar dari orang Kristen di zaman ini sudah mengikuti kesalahpahaman ini. Mereka berpikir, bagaimana ada orang yang dengan sombongnya mengaku tidak memiliki dosa? Ketika manusia melakukan dosa setiap harinya di dalam dagingnya, mereka yakin bahwa manusia tidak akan pernah menjadi tidak berdosa selama hidup di dunia. Tetapi Allah melenyapkan dosa-dosa mereka karena mereka percaya kepada Yesus. Namun, mereka harus memahami akan kenyataan bahwa Yesus menanggung segala dosa dunia sekali untuk selamanya, termasuk dosa-dosa di masa lalu, masa sekarang, dan masa yang akan datang, melalui baptisan yang diterimanya dari Yohanes Pembaptis. Dan mereka harus memahami bahwa adalah karena Yesus dibaptiskan oleh Yohanes Pembaptis,
sehingga ia mencurahkan darahnya di kayu salib. Yesus Kristus adalah juru selamat yang sama, dahulu, sekarang, dan selamanya. Dengan dibaptiskan oleh Yohanes Pembaptis, yang melaluinya dia menanggung dosa-dosa dunia ini, dan dengan naik ke kayu salib dan mencurahkan darahnya, Yesus sudah menggenapi semua kebenaran Allah sekaligus. Dengan Injil, air, dan Roh, Tuhan sudah menghapuskan segala dosa dunia ini sekali untuk selamanya. Tetapi sangatlah menyedihkan bahwa banyak sekali orang Kristen di zaman ini yang mengabaikan pelayanan-pelayanan Yesus itu yang sudah menghapuskan segala dosa dunia sekali untuk selamanya. Mereka masih mempertanyakan bagaimana dosa-dosa orang-orang yang sungguh-sungguh percaya kepada Injil, air, dan Roh bisa dihapuskan. Orang-orang yang demikian akan tetap menjadi orang-orang berdosa meskipun mereka sudah percaya kepada Yesus, karena mereka tidak mengenal Injil, air, dan Roh, dan juga tidak mempercayainya. Karena mereka tidak mengenal Injil kebenaran yang sebenarnya, mereka tidak bisa sungguh-sungguh dibasuhkan dari segala dosa mereka dengan iman. Saya hanya bisa berharap dan berdoa bahwa orang-orang yang percaya hanya kepada darah di kayu salib untuk keselamatan mereka kemudian akan percaya kepada Injil, air, dan Roh dan mengalami pembasuhan dosa yang sebenarnya. Rasul Yohanes adalah salah satu murid Yesus yang sejati yang percaya kepadanya sebagai juru selamatnya. Ia menerima karunia pembasuhan dosa yang sebenarnya dengan imannya kepada baptisan yang diterima Yesus Kristus dari Yohanes Pembaptis dan curahan darahnya di kayu salib. Di bagian lain di dalam tulisan Injil, ia juga dengan jelas menyaksikan mengenai pentingnya baptisan yang diterima Yesus dari Yohanes Pembaptis. Yohanes pasal 1 ayat 29-34. Yohanes ini yang sekarang mendorong kita orang-orang kudus untuk memiliki persekutuan yang baik satu sama lain dalam terang keselamatan yang sejati. Kalau hati Anda memang sudah diterangi dengan terang keselamatan di dalam Injil, air, dan Roh, maka Anda juga akan menjadi orang-orang kudus di dalam iman. Terang kehidupan adalah kebenaran yang memungkinkan Anda untuk tinggal di dalam Yesus Kristus dan juga memiliki persekutuan yang baik dengan sesama Anda di dalam Yesus Kristus. Apa yang akan Anda lakukan kalau masih ada dosa di dalam hati Anda meski Anda sudah percaya kepada Yesus? Ada juga orang-orang yang meskipun mereka percaya kepada Yesus sebagai juru selamat dan berpikir bahwa wajar saja kalau mereka masih memiliki dosa. Tetapi orang yang demikian masih belum tahu bagaimana keselamatan yang benar digenapkan di dalam Injil, air, dan Roh yang digenapkan di dalam terang kebenaran Allah. Orang-orang itu mungkin berpikir bahwa persekutuan mereka dengan Allah bergantung sepenuhnya kepada mereka. Tetapi mereka akan sampai kepada pemahaman bahwa sebenarnya tidaklah demikian. Dengan iman yang demikian, mereka tidak bisa datang ke hadirat Allah meskipun mereka berusaha dan tidak akan bisa bergerak mendekat kepadanya melalui doa mereka karena masih ada dosa di dalam hati mereka. Jadi ketika melihat diri mereka, mereka hanya bisa meratap di dalam kepedihan mereka. Kalau Anda masih orang berdosa di hadapan Allah, maka Anda harus berterus terang mengakui bahwa Anda ada di bawah penghukuman dosa dan mengakui bahwa Injil, air, dan Roh adalah terang keselamatan yang sejati. Jelas sekali bahwa barang siapa yang masih memiliki dosa di dalam hati bukanlah anak Allah, baik ia percaya kepada Yesus atau tidak. Ketika kita percaya kepada Yesus sebagai juru selamat kita harus percaya kepada Injil yang benar ini. Ketika Anda percaya bahwa Yesus Kristus sudah menghapuskan segala dosa Anda dan memberikan kepada Anda keselamatan melalui Injil, air, dan Roh, Anda bisa dibebaskan dari segala dosa Anda, dan iman Anda ini bisa diterima di hadapan Allah yang kudus. Hari ini, kita melihat bahwa banyak orang Kristen berusaha untuk menerima pengampunan dosa dan masuk ke dalam kerajaan surga dengan percaya kepada doktrin yang dibuat oleh masing-masing denominasi. Tetapi, melalui agama buatan manusia dan iman doktrinal demikian, dosa-dosa mereka tidak bisa dihapuskan. Hanya ketika kita mengenal Injil, air, dan Roh yang tertulis di dalam Alkitab dan percaya kepada firman kebenaran ini, kemudian dosa-dosa mereka semua bisa dihapuskan. Ketika kita memahami bahwa Yesus Kristus adalah juru selamat yang sudah datang dengan Injil, air, dan Roh dan percaya kepadanya di dalam hati kita, keselamatan yang sempurna dipenuhi di dalam diri kita. Iman dari Rasul Yohanes juga adalah iman yang percaya kepada Injil, air, dan Roh. 1 Yohanes pasal 5 ayat 3-7.
kita harus menguji iman kita, apakah iman kita adalah iman Injil, air, dan roh dari Allah, atau iman agama dan doktrinal dari pemikiran manusia saja. Kalau Anda memiliki dosa di dalam hati Anda meskipun Anda mengaku percaya kepada Yesus, maka Anda masih menjadi orang yang tidak memiliki persekutuan yang benar dengan Allah. Meski Anda mengatakan bahwa Anda percaya kepada Yesus sebagai juru selamat, Anda belum ada di dalam terang keselamatan, dan karena itu tidak berada di dalam persekutuan yang benar dengan Allah. Inilah sebabnya Anda menjalani kehidupan Anda dengan penuh kesengsaraan. Orang-orang yang demikian harus mengakui, Tuhan, saya masih orang berdosa, karena saya belum mengenal Injil air dan roh yang Engkau berikan kepada saya. Belum ada persekutuan yang benar denganmu. Tuhan, kasihanilah saya, dan izinkan saya mengenal Injil kebenaran air dan roh. Tuhan, karena dosa-dosa saya masih ada di dalam hati saya masih berada di bawah murka dosa dan penghakiman yang mengerikan, dan mereka harus percaya kepada Injil air dan roh. Hanya setelah itu, Anda bisa memiliki persekutuan yang benar dengan Yesus Kristus. Agar Anda bisa melakukannya, Anda harus berdiri teguh di dalam iman yang memahami dengan jelas dan percaya kepada Injil air dan roh. Melalui iman yang percaya kepada Injil kebenaran ini, Anda harus dibasuhkan dari segala dosa sekali untuk selamanya dan kemudian berdiam di dalam terang keselamatan. Hari ini, kenyataan bagi banyak orang Kristen adalah bahwa meskipun mereka percaya kepada Yesus dan terus menjalani hidup iman mereka, mereka belumlah menerima pembasuhan dari dosa-dosa mereka karena ketidaktahuan mereka akan Injil air dan roh. Kebanyakan dari mereka bahkan tidak mau menerima hukum Allah yang mengatakan, upah dosa adalah maut. Dan sebagai akibatnya, mereka terus menjalani kehidupan iman mereka tanpa memahami kalau mereka orang berdosa yang berada di ambang penghukuman Allah. Apakah alasannya sehingga orang-orang sekuler di dunia ini tidak suka dengan orang Kristen? Adalah karena orang-orang Kristen sudah gagal untuk menjadi terang bagi dunia ini. Mereka tidak bisa memancarkan terang Allah karena mereka tidak bisa menjadi terang dengan tidak mau percaya kepada Injil air dan roh. Sebagai akibatnya, mereka cenderung menyembunyikan diri di dalam kemunafikan mereka. Lebih lagi, bahkan saat ini banyak orang Kristen yang berpikir bahwa kekristenan hanyalah sekedar salah satu agama di dunia ini, dan percaya demikian adalah karena orang-orang Kristen biasa mengatakan bahwa mereka membasuh dosa-dosa harian mereka dengan menaikkan doa pertobatan mereka. Karena jenis iman keagamaan yang demikian, yang tidak ada bedanya dengan iman duniawi ini, ada kecenderungan bahwa orang-orang Kristen menjadi tidak suka dengan Yesus Kristus yang dipercayai oleh orang-orang Kristen. Orang-orang bukan Kristen mengatakan, betapa enaknya mereka. Mereka melakukan dosa terhadap sesama mereka. Namun, mereka mengatakan bahwa mereka hanya perlu menaikkan doa pertobatan satu kali dan mengakui kesalahan mereka di hadapan Allah. Agama yang sangat mudah sekali. Kemudian mereka menjadi tidak suka dengan orang-orang Kristen yang demikian. Dan ada juga orang-orang yang mengatakan bahwa mereka sudah meninggalkan kepercayaan mereka kepada Yesus karena dosa-dosa harian mereka tidak dibasuhkan bahkan setelah mereka menaikkan doa pertobatan dengan tiada henti. Orang-orang Kristen yang berdosa dengan mudah menangis ketika mereka menaikkan doa pertobatan. Mereka tidak bisa tidak merasa sedih karena mereka masih dipenjarakan di dalam kegelapan dosa dan tidak bisa menerima pertolongan yang nyata dari Allah. Karena mereka tidak percaya kepada Injil air dan roh, mereka masih belum menerima pengampunan dosa mereka meski mereka mengaku percaya kepada Yesus Kristus. Dan karena itu, mereka masih belum menemukan terang kebenaran yang sebenarnya. Hanya emosi mereka belaka yang membuat mereka menginginkan belas kasihan Allah dan menangis. Bagaimana mereka bisa memiliki iman yang hanya berpusat kepada emosi dan sia-sia itu? Adalah karena mereka sudah menderita atas dosa-dosa mereka dan mereka tidak bisa memahami firman Allah meskipun mereka membacanya, dan mereka sangat bersandar kepada perasaan mereka sendiri untuk mengekspresikan keinginan pribadi mereka. Namun, dengan iman yang begitu bersemangat yang mereka pegang, buah-buah keselamatan tidak bisa dihasilkan, dan hanya buah-buah kebodohan dan kesia-siaan saja yang dihasilkan. Karena mereka memiliki dosa, mereka tidak bisa menghasilkan buah-buah Roh Kudus meskipun mereka berusaha, dan tidak bisa mengasihi sesama mereka
meski sekeras apapun mereka berusaha. Mereka yang masih memiliki dosa tidak akan bisa menjalani kehidupan iman yang berhasil meski bagaimanapun mereka berjuang. Mengapa demikian? Karena mereka masih belum mengenal Injil air dan Roh yang memampukan mereka untuk menerima pengampunan dosa mereka dengan dibasuhkan dari dosa-dosa mereka, dan tidak percaya kepada Injil ini. Mereka yang belum menerima pengampunan dosa di dalam hati mereka harus bertemu dengan para hamba Allah yang memegang terang kebenaran Allah, dan mereka harus mendengar pengajaran Injil kebenaran untuk bisa menerima pengampunan dosa di dalam hati mereka. Kalau Anda sungguh-sungguh mau menjalani kehidupan iman Anda sepenuhnya tanpa dosa dan memanggil Allah sebagai Bapa Anda harus dengan sepenuh hati percaya kepada kebenaran firman Injil air dan Roh yang diberikan oleh Tuhan. Ketika Anda percaya kepada Injil yang benar, Anda akan menemukan dan menerima terang kebenaran. Inilah sebabnya Tuhan menyebut orang-orang yang dilahirkan kembali sebagai terang dunia. Matius pasal 5 ayat 14. Tuhan mengatakan bahwa sebuah pohon dikenali dari buahnya. Kalau manusia memang orang-orang berdosa sejak lahirnya, maka mereka tidak akan pernah menjadi orang-orang benar kecuali kalau mereka percaya kepada Injil air dan Roh. Kalau seseorang yang masih memiliki dosa di dalam hati mereka mengatakan bahwa Yesus adalah juru selamat, ia akan dinyatakan sebagai seorang pendusta di hadapan Allah, karena imannya adalah iman yang salah. Dengan demikian, orang-orang yang tidak mengenal Injil air dan Roh, mereka tidak percaya kepada kasih kebenaran di dalam hati mereka, dan karena itu, mereka masih menjadi orang-orang berdosa. Akan tetapi, mereka berlaku seolah-olah sudah diubahkan dari keadaan sebagai orang berdosa menjadi orang-orang benar. Ini bagaimanapun hanyalah tindakan kemunafikan yang mendustai Allah, manusia, dan dirinya sendiri. Orang-orang demikian itu tergolong sebagai sekam meskipun mereka masuk ke dalam gereja Allah. Kalau seseorang tidak memiliki buah-buah Roh Kudus, maka orang ini adalah orang yang tidak mengenal Injil air dan Roh. Ia hanya bisa hidup kalau ia mengingat bahwa dirinya adalah orang berdosa dan percaya kepada Injil air dan Roh. Tanpa itu, tidak akan bisa menerima Roh Kudus. Mereka yang percaya kepada Injil air dan Roh dipimpin oleh Allah, karena Roh Kudus berdiam di dalam hati mereka. Tetapi bagi orang-orang berdosa, karena Roh Kudus tidak berdiam di dalam hati mereka tidak dituntun oleh firman Allah, tetapi mereka hidup berdasarkan hawa nafsu mereka. Dan karena itu, mereka akan binasa pada akhirnya. Sekali Anda menjadi orang benar karena iman kepada Allah, maka Anda akan menghasilkan buah-buah iman Anda ketika waktunya sudah tiba. Orang-orang benar memiliki firman Injil air dan Roh yang bisa membawa keselamatan dari dosa kepada orang-orang lain. Mereka yang sudah menerima pengampunan dosa bisa dengan berani mengatakan bahwa karena mereka percaya kepada Injil air dan Roh, mereka sekarang menjadi orang-orang benar. Apakah ada orang yang berpikir bahwa tidak ada lagi orang benar di zaman ini? Ya, tetapi itu karena mereka tidak mengenal Injil air dan Roh. Roma pasal 3 ayat 10 mengatakan, tidak ada yang benar, seorang pun tidak. Dan orang kemudian salah paham akan bagian ini. Bagian ini sebenarnya berbicara mengenai keadaan manusia sebelum percaya kepada Injil air dan Roh. Kita bisa memahami hal itu ketika kita membaca bagian yang selanjutnya. Alkitab mengatakan bahwa ketika kita masih berdosa, Yesus Kristus menjadikan kita tidak berdosa dengan membebaskan kita dari dosa dengan kebenaran Allah. Tidak peduli siapapun yang bertanya, mereka yang sudah menerima pengampunan dosa bisa mengatakan bahwa mereka memang orang-orang benar. Mungkin ada yang bertanya kepada orang benar, apakah semua tindakanmu benar? Mereka bisa bersaksi bahwa meskipun mereka lemah, karena Yesus sudah menghapuskan segala dosa dengan Injil kebenaran air dan Roh, mereka sudah dibasuh dari segala dosa mereka sekali untuk selamanya. Karena semua dosa mereka sudah ditanggungkan kepada Yesus melalui baptisannya, dan dengan demikian mereka bisa mengatakan bahwa mereka tidak memiliki dosa. Mereka yang memiliki iman yang demikian adalah orang-orang yang bisa dipimpin oleh Roh Kudus, karena mereka berdiam di dalam terang kebenaran dan menghasilkan buah-buah Roh Kudus. Sebaliknya, mereka yang tidak mau percaya kepada Injil air dan Roh tidak akan berani mengatakan di hadapan Allah bahwa mereka tidak memiliki dosa, karena dosa-dosa mereka memang masih ada di dalam hati mereka. Ini sesuai dengan kenyataan bahwa setiap pohon menghasilkan buah sepadan dengan jenisnya.
Sama seperti pohon semak duri menghasilkan duri, memang sebuah kewajaran bahwa pohon apel akan menghasilkan juga apel. Orang-orang benar secara terus-menerus memberikan pujian syukur kepada Allah, yaitu buah-buah bibir mereka, mengucapkan syukur pada namanya. Ibrani pasal 13 ayat 15. Apakah buah-buah bibir dari orang-orang Kristen yang berdosa? Apakah mereka memuji Allah dari dasar hati mereka? Apakah mereka mengakui dengan iman bahwa mereka tidak memiliki dosa di dalam Yesus Kristus? Alasan mengapa mereka tidak bisa dengan tulus mengakui bahwa mereka tidak memiliki dosa adalah karena mereka memang tidak percaya kepada Injil air dan Roh. Dan karena itu, dosa-dosa mereka tetap ada di dalam hati mereka. Orang-orang yang demikian mengatakan bahwa meskipun mereka sudah diselamatkan dari segala dosa mereka, mereka tidak bisa mengatakan tidak memiliki dosa, karena di dalam hati mereka masih penuh dosa. Semua orang harus percaya kepada firman Injil air dan Roh dan menjadi tidak berdosa. Orang yang berjalan di dalam terang kebenaran adalah orang yang percaya kepada Injil air dan Roh, Injil keselamatan yang dibicarakan oleh Yesus dan yang hatinya didiami oleh Roh Kudus karena iman ini. Apakah ada dosa di dalam hati mereka yang percaya kepada Injil air dan Roh? Tidak, tidak ada dosa di dalam hati mereka karena mereka percaya kepada Injil air dan Roh. Di dalam hati mereka yang sudah menjadi anak-anak Allah, apakah masih ada dosa atau tidak? Tentu saja tidak. Di sana tidak ada dosa lagi. Doa Tuhan Yesus mengatakan, Bapa kami di surga, dimuliakanlah namamu, datanglah kerajaanmu. Allah itu kudus, dan ia adalah terang. Di dalamnya tidak ada kegelapan sama sekali, dan tidak ada dosa juga. Bagaimana kemudian Tuhan kita bisa dimuliakan ketika seseorang yang memiliki dosa di dalam hatinya mengatakan kepadanya, Bapa kami yang di surga, dikuduskan dan dimuliakanlah namamu. Ketika seseorang yang memiliki dosa di dalam hati berdoa kepada Allah, Allah Bapa kami, yang penuh belas kasihan dan anugerah, dan yang tidak cepat tersurut amarahnya. Orang berdosa ini berdiri di hadirat-Mu. Bisakah doa yang demikian diterima oleh Allah? Doa dan iman yang demikian hanyalah penghujatan terhadap nama Allah, sesuatu yang merupakan ejekan terhadap hakikat doa oleh seseorang yang bukanlah anak Allah. Tidak pernah sekalipun Allah memiliki seseorang yang berdosa sebagai anaknya. Doa Tuhan Yesus menjelaskan kepada kita bahwa Allah bisa dimuliakan kalau kita terlebih dahulu menerima melalui Injil air dan Roh pengampunan dosa kita dan menjadi orang-orang benar, dan dengan demikian bisa memanggil Allah sebagai Bapa kita. Ada tertulis di dalam bagian selanjutnya dari doa Tuhan Yesus, Ampunilah dosa kami, seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Bagian ini menjelaskan bahwa bahkan mereka yang sudah diampuni dari dosa-dosa mereka masih bisa melakukan dosa, karena mereka memang manusia biasa. Akan tetapi, kita sudah diampuni dari segala dosa kita melalui Injil air dan Roh. Karena itu, bagian ini menjelaskan kepada kita bahwa sebagaimana Tuhan sudah mengampuni segala dosa kita, kita yang percaya kepada Injil yang indah ini juga harus memaafkan kesalahan orang-orang lain. Kalau kita percaya kepada Injil air dan Roh, tidakkah kita harus saling mengampuni dosa sesama kita juga? Allah pasti akan menegur kita kalau kita tidak saling memaafkan. Bagian yang kita baca hari ini dari 1 Yohanes pasal 1 berbicara mengenai mereka yang sudah menerima pengampunan dosa dengan percaya kepada Injil air dan Roh. Tuhan kita berdiam di dalam hati anak-anak terang, orang-orang benar, dan membuat mereka tidak pernah haus lagi. Kita adalah para hamba Kristus yang dengan mengisi hati kita dengan Injil air dan Roh setiap waktu, setia kepada Tuhan yang sudah menguduskan kita dari segala dosa kita. Meskipun kita sudah dengan sempurna dibasuhkan dari dosa-dosa kita dengan percaya kepada Injil air dan Roh, ini tidak berarti bahwa kita tidak lagi melakukan dosa. Sebaliknya, kita semakin menemukan kelemahan kita. Tetapi karena Injil kebenaran air dan Roh sudah membasuhkan segala dosa kita, kita tidak memiliki dosa. Semua kesalahan dan pelanggaran kita merupakan dosa di hadapan Allah. Sebagai contoh, ketika Anda melemparkan tanah kotor di mata air yang jernih, mata air itu untuk sementara akan berubah menjadi coklat, berlumpur.
Tetapi kita tidak bisa menyebutnya sebagai mata air berlumpur, karena mata air itu dibersihkan dengan air bersih yang senantiasa mengalir keluar dari sumbernya, dan kita masih bisa menyebutnya sebagai mata air yang bersih. Bahkan setelah menerima pengampunan dosa kita, ada saat-saat di mana hati kita dicemari oleh dunia. Tetapi kita membersihkan semua kecemaran di dalam hati kita dengan percaya kepada firman Injil air dan roh. Sebagaimana air bersih terus mengalir dari sumber mata air yang menjadikan air yang kotor itu kembali menjadi bersih, mereka yang percaya kepada firman Injil air dan roh senantiasa dibasuhkan dari pelanggaran mereka dengan iman ini. Tidak lain dari hal inilah kuasa dari mereka yang sudah percaya kepada Injil air dan roh. Kalau seseorang mengakui percaya kepada Injil air dan roh, tetapi masih memiliki dosa di dalam pikirannya, ini berarti bahwa ia belum diselamatkan dari dosanya dan belum menjadi terang yang sejati. Hanya orang-orang yang tidak berdosa yang sungguh-sungguh percaya kepada Injil air dan roh seperti Rasul Yohanes yang bisa dikatakan sebagai terang yang sejati. Rasul Yohanes bisa ditetapkan menjadi hamba Allah karena ia terlebih dahulu percaya kepada Injil air dan roh. Hanya mereka yang sudah dibasuhkan dari segala dosanya dengan percaya kepada Injil air dan roh yang bisa menjadi hamba Allah. Demikian juga dengan Rasul Paulus. Sebelum ia menjadi hamba Allah, ia memang seorang penghujat yang menganiaya orang-orang Kristen. Setelah dilahirkan kembali, ia menyebut dirinya yang lama sebagai penghujat, penganiaya, orang kejam, dan paling berdosa. 1 Timotius pasal 1 ayat 13-15. Bahkan, ia sudah menganiaya orang-orang yang percaya kepada Yesus sedemikian. Tetapi, ia kemudian menjadi percaya bahwa Yesus Kristus sudah membasuhkan segala dosanya melalui Injil air dan roh. Demikianlah Rasul Paulus menjadi hamba Allah dengan percaya kepada Yesus yang menjadi juru selamat baginya. Ia pernah mengakui kejahatannya di hadapan Raja Agripa. Bagaimanapun juga, aku sendiri pernah menyangka bahwa aku harus keras bertindak menentang nama Yesus dari Nazaret. Hal itu kulakukan juga di Yerusalem. Aku bukan saja telah memasukkan banyak orang kudus ke dalam penjara setelah aku memperoleh kuasa dari imam-imam kepala, tetapi aku juga setuju jika mereka dihukum mati. Dalam rumah-rumah ibadat, aku sering menyiksa mereka dan memaksanya untuk menyangkal imannya, dan dalam amarah yang meluap-meluap, aku mengejar mereka bahkan sampai ke kota-kota asing. Kisah Para Rasul pasal 26 ayat 9-11. Dengan kata lain, ketika mengingat kembali tindakan yang dilakukannya sebelum menerima pengampunan dosa, Rasul Paulus menjelaskan bahwa dirinya adalah orang yang paling berdosa. Bahkan meski ia adalah orang yang paling berdosa, tetapi karena kesabaran Allah, ia kemudian menemukan terang Injil air dan roh dan menerima pengampunan dosa. Ia bersaksi bahwa demikianlah, dengan percaya kepada Injil yang benar, ia menjadi hamba Allah. Dengan kata lain, Rasul Paulus mengakui di sini bahwa sebelum ia dilahirkan kembali, ia adalah orang yang paling berdosa. Tetapi setelah bertemu dengan Tuhan dan dilahirkan kembali dengan iman, ia menjadi orang yang benar dan tidak memiliki dosa di dalam hatinya. Singkatnya, kalau seseorang memiliki dosa di dalam hati setelah percaya kepada Yesus, ia pastilah seorang pendusta dan firman Allah tidak bisa ditanam di dalam hatinya. Sebagai contoh, ketika rumah seseorang penuh dengan tamu, maka tidak akan ada lagi tamu lain yang bisa masuk. Demikian juga, ketika seseorang berpegang kepada doktrin Kristen yang keliru, Injil air dan roh tidak akan bisa masuk ke dalam hatinya. Inilah sebabnya orang yang demikian harus menanggalkan imannya yang cacat. Dalam bagian Alkitab hari ini, Rasul Yohanes mengatakan terlebih dahulu kepada orang-orang benar tentang bagaimana memulihkan kembali kehidupan terang mereka jika mereka jatuh ke dalam kegelapan. Tetapi bagian ini juga dijelaskan kepada orang-orang berdosa yang tidak memiliki persekutuan dengan Allah. Mereka harus terlebih dahulu mengakui bahwa mereka tidak ada di dalam terang dan ada di dalam kegelapan, serta ditentukan untuk masuk ke dalam neraka. Allah kemudian akan bertemu dengan mereka dan membasuhkan segala dosa mereka dengan Injil air dan roh, menjadikan mereka anak-anak terangnya. Di dalam gereja Allah, pengakuan yang benar adalah untuk menyatakan keadaan seseorang sebagaimana adanya. Tetapi pertobatan itu berarti adanya sikap berbalik. Pengakuan dan pertobatan adalah dua hal yang berbeda. Dosa-dosa Anda bisa dibasuhkan hanya kalau Anda bertobat. Kalau Anda memiliki dosa di dalam hati Anda, akuilah siapa diri Anda yang sebenarnya,
bahwa Anda adalah orang-orang berdosa. Tuhan kemudian akan membasuh segala dosa Anda dengan terang Injil, air, dan Roh. Inilah alasannya mengapa Tuhan datang ke dunia ini sebagai juru selamat orang-orang berdosa. Nama Yesus memiliki arti juru selamat, sebagaimana tertulis, Ia akan melahirkan anak laki-laki, dan engkau akan menamakan dia Yesus, karena dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka. Matius pasal 1 ayat 21. Ketika kita jatuh ke dalam dosa, Yesus datang ke dunia ini dan menghapuskan segala dosa dengan baptisan dan curahan darahnya. Dan percaya kepada kebenaran ini sebagai iman yang membawa Anda kepada keselamatan yang sempurna. Rasul Yohanes, seorang yang benar, berkhotbah demikian sehingga orang-orang berdosa bisa menerima pengampunan dosa dan menjadi orang-orang benar, dan di sisi lain, ia juga mendorong orang-orang benar untuk menjalani kehidupan terang yang sepadan. Pengakuan yang sejati berarti mengakui bahwa dirinya adalah sekedar gumpalan dosa yang tidak bisa menghindar dari melakukan dosa. Dasar dari pengakuan dosa yang sebenarnya ditemukan di dalam Injil, air, dan Roh bahwa Yesus sudah membuat kita dibasuh dari segala dosa kita. Dan setelah menerima pengampunan dosa dengan percaya kepada Injil yang indah ini, agar kita berjalan dengan benar di dalam terang Allah, berarti menjalani kehidupan kita sebagai orang-orang Kristen. Kita orang-orang kudus juga harus berbalik kalau ada kesalahan di dalam kehidupan kita. Dan inilah pertobatan yang sejati di dalam kehidupan. Manusia ditentukan untuk melakukan segala macam dosa. Inilah sebabnya Tuhan menanggung segala dosa dunia dengan dibaptiskan. Mereka yang mengatakan bahwa dirinya tidak memiliki dosa setelah melakukan kesalahan dan melanggar firman Allah, 1 Yohanes pasal 1 ayat 10, memiliki iman yang hanya sekedar iman keagamaan saja. Tidak ada ruangan di dalam diri orang-orang itu untuk masuknya firman Allah, dan karena itu mereka harus dibinasakan. Sebagaimana Rasul Yohanes, hanya orang-orang benar yang bisa memiliki persekutuan dengan Allah dan dengan sesama orang-orang kudus. Rasul Yohanes, seorang benar, mengatakan di dalam 1 Yohanes pasal 2 ayat 2 bahwa Yesus menanggung segala dosa dunia sekali untuk selamanya melalui baptisannya. Dan Yesus juga menjadi pembela yang membela kita melalui Injilnya yang sempurna di hadapan Allah Bapa. Saudara seiman yang kekasih, di atas segalanya Anda harus terlebih dahulu memiliki iman kepada Allah dan percaya kepada Injil, air, dan Roh di dalam hati Anda. Allah kemudian akan mengajar dan memelihara jiwa Anda melalui gerejanya, sehingga Anda bisa menjalani kehidupan Anda di dalam terang yang sejati. Rasul Yohanes mengatakan kepada kita mengenai Injil, air, dan Roh, yang adalah kasih Allah. Ia mengatakan kepada kita, apa yang telah kami lihat dan yang telah kami dengar itu, kami beritakan kepada kamu juga, supaya kamu pun beroleh persekutuan dengan kami. Ia adalah saksi yang sudah melihat Yesus Kristus dengan matanya sendiri, mendengar dengan telinganya sendiri, dan menyentuh dia dengan tangannya. Ia sekarang mendorong kita semua agar kita percaya kepada Injil, air, dan Roh yang sudah diberikan Yesus Kristus kepada para muridnya, dan kita dengan demikian harus diselamatkan dari segala dosa dan mendapatkan persekutuan dengan Allah. Dari manakah asalnya persekutuan kita dengan Allah? Asalnya adalah dari kasih Allah Bapa yang bersama dengan Yesus Kristus. Karena itu, kalau kita mau memiliki persekutuan dengan Rasul Yohanes atau para hamba Allah, serta orang-orang kudusnya, kita semua harus bersama dengan Allah Bapa dan anaknya Yesus Kristus. Untuk itu, harus ada iman yang sama yang dimiliki para muridnya, dan demikianlah kita bisa memiliki persekutuan dengan Yesus Kristus. Inilah sebabnya di dalam iman mereka yang percaya kepada Injil, air, dan Roh ada persekutuan, dan sukacita masing-masing akan digandakan sebagai hasilnya. Saya ingin agar kita semua sungguh-sungguh percaya kepada Injil, air, dan Roh yang diberikan oleh Yesus Kristus dan memiliki persekutuan yang erat satu dengan yang lain. Persekutuan dengan Yesus Kristus yang kita inginkan bisa terjadi hanya melalui Injil, air, dan Roh di dalam kasih Allah. Adalah dengan percaya kepada Injil, air, dan Roh, kita juga bisa menjadi umatnya. Saya menaikkan syukur sampai selamanya kepada Yesus Kristus karena sudah menyelamatkan orang-orang yang percaya kepadanya melalui baptisan yang diterimanya dan curahan darahnya di kayu salib.